Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat beliau Bapak Ghufran selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir Tarbawi B. Dan tak lupa yang saya hormati dan saya cintai teman-teman kelas tafsir Tarbawi B yang saya banggakan semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan karunia inayah hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dalam kuliah daring. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya di sini akan menerangkan sedikit tentang arti pendidikan kepemimpinan. Saya akan menjelaskan makalah pendidikan kepemimpinan, yang mana sebab yang pertama yaitu pengertian atau hakikat pendidikan dan pendidikan kepemimpinan. Langsung saja, yang pertama kata atau hakikat kepemimpinan. Kepemimpinan itu diambil dari kata atau dicetak dari kata pimpinan, pimpin. Kemudian yang artinya dituntut atau dibimbing. Dari kata pimpin ini kemudian terbentuk lagi arti kata kepemimpinan, pimpinan maupun pemimpin. Ya, yang kita bahas di sini yaitu kepemimpinan. Saja pendidikan. Kata pendidikan merupakan suatu proses pendewasaan secara seseorang melalui pengajaran dan latihan cara mendidik perbuatan. Dari suatu proses pendidikan pasti pendidikan kan ada tujuannya. Nah, tujuan dari pendidikan sendiri yaitu secara nasional itu mengembangkan potensi setiap peserta atau individu agar menjadi seorang yang berirman, bertakwa, berakhlakul karimah ataupun yang lainnya, yang mana mampu menjadikan warga negara yang bertanggung jawab. Berarti pendidikan adalah suatu proses mengajar, mendidik ke peserta didik agar menjadi seorang yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Kemudian kepemimpinan secara istilah yaitu suatu tindakan dalam mengarahkan dan memimpin pekerjaan suatu kelompok hingga terbentuk hubungan yang harmonis. Berarti antara pemimpin dan kelompok atau organisasi itu memiliki hubungan yang harmonis atau agar hubungannya erat. Dan kepemimpinan juga itu harus memiliki tanggung jawab yang besar dalam organisasinya maupun suatu kelompok, memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian dari kata pendidikan dan kepemimpinan itu diambil kesimpulan bahwasanya pendidikan kepemimpinan adalah desain atau model pendidikan yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan dan membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari kata pendidikan kepemimpinan itu merupakan suatu desain atau model yang mana itu akan menghasilkan suatu pemimpin, yang mana pemimpin itu akan bertanggung jawab kepada suatu kelompok dalam mencerdaskan kelompok-kelompok itu. Kemudian langsung saja teori pendidikan kepemimpinan. Nah, sini di makalah saya mengambil teori M. Nasir, ya, tentang pendidikan kepemimpinan. Dalam pengaplikasikannya itu di dalam lembaga pendidikan formal maupun non formal, dalam proses kaderisasi dan
internalisasi jiwa rela berkorban. Dalam proses kaderisasi ini kita bisa melakukannya di suatu lembaga, contohnya lembaga pendidikan pondok pesantren maupun lembaga sekolah formal maupun di perguruan tinggi. Nah, ini pengkaderisasian di sini itu sangat penting dalam memupuk jiwa kepemimpinan yang ada pada diri kita. Kemudian juga menurut M. Nasir itu yang kedua itu internalisasi jiwa rela berkorban. Kemudian seorang pemimpin juga harus memiliki jiwa rela berkorban kepada suatu organisasinya, yang mana itu adalah tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, yaitu mempunyai jiwa berkorban kepada suatu kelompoknya. Kemudian lembaga pendidikan menempati posisi yang sangat strategis untuk menyiapkan kader-kader pemimpin yang terbaik. Dalam lembaga pendidikan seperti pondok maupun sekolah formal itu sangat penting dalam mencetak kader-kader yang bermartabat, berakhlakul karimah maupun berwawasan tinggi. Itu sangat penting di dalamnya. Nah, berarti intinya menurut M. Nasir itu ada dua pokok penting dalam pendidikan kepemimpinan, yaitu internalisasi jiwa rela berkorban, atau kita bisa mengartikan itu rela berkorban kepada organisasinya. Kemudian juga kaderisasi yang baik, berakhlakul karimah, punya akhlak, tidak seperti orang-orang yang akhlaknya minim sekarang kan banyak. Yaitu dalam jiwa pemimpin itu harus memiliki akhlak yang mantul, yang betul. Kemudian selanjutnya itu dalil pendidikan kepemimpinan berdasarkan Al-Quran. Di sini yang ditampilkan yaitu surat Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fatammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdudz dzalimin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Nabi Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Nabi Ibrahim kemudian berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis pendidikan kepemimpinan, syarat membangun umat. Dalam konteks kepemimpinan pendidikan, pemimpin adalah semua orang yang bertanggung jawab dalam proses perbaikan mutu dan fungsi utamanya, yaitu fungsinya harus tertuju pada mutu belajar serta semua staf lain yang mendukungnya. Keberadaan anggota staf yang memiliki peran penting dalam sebuah organisasi. Dalam pendidikan kepemimpinan, syarat membangun umat. Berarti kan kalau kita ingin menjadi pemimpin, pastinya kita harus dididik dulu agar jadi seorang pemimpin. Dan itu syarat untuk membangun umat, untuk membangun organisasi atau kelompok. Itu adalah syarat dalam memimpin, syarat membangun umat, yaitu memiliki jiwa leadership atau kepemimpinan. Nah, dalam di sini analisisnya yaitu semua orang yang bertanggung jawab dalam proses perbaikan mutu untuk orang-orang staf ataupun kelompok. Ada harus tanggung jawabnya. Kemudian juga seorang pemimpin juga harus efektif menurut saya, yaitu
dan juga harus memiliki jiwa leadership, tanggung jawab pada orang-orangnya agar bisa kelompoknya itu atau organisasinya itu berkembang. Harus memiliki seorang pemimpin yang berjiwa besar atau memiliki tanggung jawab yang besar. Sekian dari saya penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata dari saya yang tidak mengenakan di hati kalian semua atau panjenengan. Saya pamit mohon undur diri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.